Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah data mining. Hari ini kita akan bahas salah satu metode yang cukup familiar dalam memprediksi kondisi di sekitar kita. Adapun metode yang kita akan bahas hari ini adalah jaringan saraf tiruan. Dimana untuk gambar ini terlihat bahwa bagaimana caranya otak mensinkronisasi antara otak manusia dengan sebuah komputer atau mesin kecerdasan. Di latar belakang di sini tercatat bahwa manusia pada umumnya memiliki proses informasi secara alamiah, baik itu memproses informasi wajah, tulisan dan sebagainya. Lalu untuk kemampuan manusia dalam identifikasi wajah dari sudut pandang yang memang belum pernah dialami sebelumnya, bahwa manusia ini pada dasarnya mengenal pengalaman atau kondisi di mana memang pernah melakukan sesuatu di tempat itu gitu, atau bahkan anak-anak dapat melakukan hal tersebut ya. Artinya karena seperti ketahui bahwa anak-anak ini kan sebelum bisa berjalan ini biasanya kan melalui beberapa fase tahapan yang bisa membuat anak-anak itu bisa berjalan secara naluri atau alamiah. Lalu selanjutnya adalah kemampuan melakukan pengenalan meskipun tidak tahu algoritmanya. Lalu proses pengenalan melalui pengindap berpusat dari otak, sehingga menarik untuk mengaji struktur manusia. Makanya sering kita lihat bahwa ada orang gila yang tidak sakit perut kalau misalnya makan di tempat sampah. Sebenarnya yang membuat sakit perut itu bukan fisiknya, tapi sugesti yang ada dihasilkan dari sebuah otak tadi. Jadi indera yang terhubung dengan otak tadi itu, kalau orang yang tidak normal itu atau dalam tanda kutip orang gila ini sudah tidak berfungsi dengan baik atau tidak normal. Pada dasarnya sih mereka merasakan sakit, cuma karena saraf-saraf di indranya itu sudah tidak berfungsi, makanya otaknya sudah tidak bekerja secara normal. Makanya mereka tidak merasakan apapun kalau mendapatkan makanan di tempat yang kotor gitu. Hal ini akan berbeda jauh kalau dilakukan dengan orang normal dengan kondisi otak yang masih bisa bekerja dengan baik. Di sini ada latar belakangnya, ini ada struktur otak, ini ada hubungan antar sel saraf, ada hierarki organization, firing karakteristik, dan banyak hubungan. Lalu ada mata, di sini ada mata, dari mata ada retina, dan itu terhubung dengan beberapa sel otak. Di sini ada nukleon, ada inti sel. Nah, kalau kita baca dari struktur jaringan otak ini ada neuron, ada bentuk. Neuron ini adalah proses terkecil dari otak. Lalu yang keduanya adalah jaringan otak terdiri dari kurang lebih dari 10 sampai 14 buah neuron atau yang terhubung sekitar 10 pangkat 15 dendrit. Sebagai keluaran, setiap neuron memiliki akson ya. Akson, sedangkan penerima disebut sinaps dan sebagainya. Ini kalau dilihat di gambarnya sih ya. Jadi kalau kita belajar jaringan saraf tiruan, kita belajar anatomi biologi dari otak itu sendiri, supaya kita bisa memahami dan bisa mensyukuri dan memelihara dari kinerja otak tadi yang memang dianugerahkan pada manusia dari sang pencipta, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini tentang sejarah dari jaringan saraf tiruan, terdiri dari ada beberapa pakar yang memperkenalkan konsep dari jaringan saraf tiruan ini dimana untuk tahun 1943 ada McCulloch dan Pitts, tiga orang yang pertama memodelkan JST dengan konsep karena bertemunya beberapa unit input akan memberikan komputer power, adanya threshold. Lalu Hebb tahun 1949 ini mengembangkan pertama learning law. Jadi kalau ada neuron beraktif bersamaan, ini akan muncul kekuatan. Jadi kalau dia lihat di antara tahun 43 sampai 49 ini pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu jaringan saraf tiruan yang Bapak tahu ini digunakan untuk kepentingan militer atau untuk teknologi perang.
alat tempur. Lalu tahun 950 sampai 60 melangkah kepada transaction. Lalu mulai tahun 69 sampai tahun 80 ini penemuan jaringan Sartorian vakum ya tahun 70-an sampai tahun 80. Tapi pada saat tahun 80 ini Parker dan LeCun menjagarkan kembali ide tentang jaringan Sartorian. Jadi pada tahun itu muncullah namanya itu perang dingin antara Rusia dengan Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Ini ada konsep pemula neural network. Ini ada input value, ada X1, X2 dan X selanjutnya ada W1, W2, W3, ada unit, bias dan activation function dan output. Jadi kalau kita dari cara kerjanya ini terdiri dari misalnya untuk output ini kita akan mendeteksi bahwa itu adalah sebuah daun gitu atau sebuah benda. Nah, benda ini contohnya kita asumsikan sebuah daun. Dan di sini ada X1, X2, X3 dan X itu adalah sensornya gitu. Sensor yang bisa menghubungkan kepada otak tadi. Sensor misalnya untuk sensor pertama ini misalnya mata, penglihatan, sensor keduanya peraba atau kulit ya. Perasa atau pengecap, penciuman dan sebagainya. Nah, di beberapa sensor ini atau beberapa indera ini akan di mana di sensor ini memiliki bobot masing-masing, di mana untuk mata bobot sekian, ini sekian sebagainya. Yang terdiri diselisih dengan W1, W2, W1N. Lalu untuk bias ini terdiri dari pengalaman yang training yang mereka alami atau manusia alami pada saat menemukan bahwa benda itu ternyata bisa diidentifikasi sebagai sebuah daun. Jadi dikalkulasi menjadikan sebuah active action bahwa itu memang sebuah daun. Jadi konsepnya secara lalu ya seperti itu. Jadi seperti manusia untuk mengenal sebuah benda. Lalu untuk neural network karena kita belajar terkait tentang jaringan satuan dan jaringan satuan itu terdiri dari dan ada hubungan dengan pasti hubungannya dengan komputer atau mesin kecerdasan, maka mesin kecerdasan ini mengenal namanya 0 dan 1. Jadi di dalam komputer tidak mengenal minus, tidak mengenal negasi dan sebagainya, tidak negatif artinya. Dia hanya mengenal 0 atau 1, mati atau hidup dan sebagainya. Makanya di sini ada sebuah gerbang N di mana untuk sifat-sifat gerbang N ini terdiri dari jika outputnya 1, jika outputnya akan 1, makanya kedua atau inputnya harus semua 1. Selain itu akan 0 ya, itu 0. Di sini ada sebuah perhitungan yang bisa mengidentifikasikan bahwa itu adalah logika gerbang atau kondisi AND atau N. Lalu untuk OR ini output akan 1 jika salah satu atau input atau semua inputnya 1 atau 0. Untuk AN not atau NAND atau not atau NAND ya, atau NAND kalau bisa sebut kita NAND, output akan 1 output akan 0 bila inputnya 1 atau semua atau salah satu atau salah satu 0 ya. Outputnya 1 atau outputnya 1 apabila inputnya 0 atau semua inputnya 0. Lalu untuk XOR ini outputnya akan 1 bila inputnya berbeda. Jadi untuk XOR. Nah, kita lihat di sini, kita lanjut saja ke contohnya. Ini menggunakan neural network atau jaringan satuan perception. Ini ada contoh sampel. Kita akan mendeteksi bahwa itu sebuah daun. Ini contoh asumsinya bahwa ada terjadi training set X1, X2 sampai X4. Asumsinya bahwa training set ini akan menghasilkan gerbang logika N atau kondisi N di mana output akan 1 bila semua inputnya berlogika 1. Nah, pada saat posisi pertama dia komputer tidak mengenal bahwa itu sebuah daun karena yang merah ini bahwa mengindikasikan ada kesalahan bahwa komputer belum bisa mendeteksi bahwa itu logika 1. Harusnya di sini bukan minus ya, bukan minus. Harusnya dia posisinya adalah 0 ya, posisinya adalah 0 karena
apa namanya, min 1 itu bisa harusnya di sini ada, kalau bukan min 1 harusnya di sini adalah 1 ya, harus 1. Lalu untuk min 1 yang min 0,5 sama dengan 1, min 1,3 sama dengan 1, min 1,7 sama dengan 1, ini harusnya 0. Nah, ini sudah tertulis 0, tapi yang salah itu pada saat di atas min 0,1 harusnya ditulis adalah 1. Makanya dia komputer baru mengenal, belum mengenal bahwa itu adalah sebuah daun. Makanya ada wrong, ada kesalahan. Lalu untuk langkah kedua ini juga sama-sama komputer belum mengenal. Ini ada kesalahan juga. Harusnya di sini ada tertulis adalah kondisi min 1 atau 0. Lalu untuk kondisi ketiga ini sama, komputer belum bisa mengenal, ini karena wrong. Lalu pada saat percobaan keempat, ini komputer sudah mulai mengenal bahwa itu adalah logika AND ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mempelajari lebih lanjut terkait dengan jangan sawean dan jangan menyerah terkait mempelajari dengan data mining prediksi dengan menggunakan jaringan satelit. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.